warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah sama-sama kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai hari ini kita masih mendapatkan kesempatan, mendapatkan kesehatan, serta mendapatkan iman Islam. Maka patutlah kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesempatan itulah kita bisa sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan kita sama-sama duduk ta'abbud atau sama-sama kita thalabul ilmi. Dunia seisinya dilaknat oleh Allah, kecuali orang-orang yang punya ilmu dan orang-orang yang belajar. Kedua kalinya salawat berkirim salam, marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh rahimakumullah, pada subuh yang penuh barakah ini, marilah sama-sama kita duduk sebentar, kita dengarkan kisah-kisah sahabat, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah perasaan takutnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memegang sebatang ranting kayu dan berkata, "Alangkah bahagianya diriku seumpama aku menjadi sebatang ranting kayu ini." Terkadang ia berkata, "Alangkah bahagianya diriku seumpama ibuku tidak melahirkanku." Suatu saat ia sibuk dengan pekerjaannya, seseorang mendatanginya dan berkata, "Si fulan telah menzalimiku. Engkau hendaknya menegakkan hukum atas dia sebagai balasan." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mencambuknya sekali seraya berkata, "Ketika kusediakan waktuku untuk menerima pengaduan, kamu tidak datang. Kini aku sedang sibuk dengan urusan lain, kamu datang mengadu." Orang itu pun pergi. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyuruh seseorang untuk memanggil kembali orang tersebut. Setelah dia datang, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memberikan cambuk kepadanya dan berkata, "Balaslah aku." Orang itu menjawab, "Aku telah memaafkanmu karena Allah Subhanahu wa taala." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu segera pulang ke rumahnya dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Lalu dia berbicara kepada dirinya sendiri, "Hei Umar, dahulu kamu rendah, sekarang Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatmu. Dahulu kamu sesat, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberimu hidayah. Dahulu kamu hina, lalu Allah Subhanahu wa taala memuliakanmu. Dan Dia telah menjadikanmu sebagai raja bagi manusia. Kini telah datang seorang laki-laki dan berkata, aku telah dizalimi. Tegakkanlah hukum atas orang yang menzalimiku, tetapi kamu justru mencabutnya. Kelak pada hari kiamat, apa jawabanmu di hadapan Rabbmu? Lalu sekali Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mencela dirinya sendiri dari kitab Usudul Khobar. Jemaah rahimahumullah, hamba sahaya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang bernama Sayyidina Aslam radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika aku bersama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pergi ke Arab, kawasan yang berbatu-batu
terjal dekat Madinah. Lalu terlihat nyala api di sebuah padang. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, itu mungkin kafilah yang karena kemalangan tidak bisa sampai ke kota. Mereka terpaksa menunggu di luar kota. Marilah kita melihat keadaan mereka dan mengatur penjagaan untuk mereka malam ini. Setibanya di sana tampak seorang wanita bersama beberapa anak kecil yang sedang menangis. Merengek-rengek wanita itu sedang merebus air dalam periuk di atas tungku yang menyala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memberi salam kepada wanita tersebut dan meminta izin untuk mendekat. Ia bertanya, "Mengapa anak ini menangis?" Wanita itu menjawab, "Mereka menangis karena menahan lapar." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Apa yang sedang engkau masukkan dalam periuk itu?" Ia menjawab, "Periuk ini berisi air hanya untuk menghibur anak-anak agar mereka tenang dan tertidur. Aku akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Mengapa Amirul Mukminin tidak memperhatikan kesusahanku?" Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun menangis dan berkata, "Semoga Allah merahmatimu, tetapi bagaimana mungkin Umar mengetahui keadaanmu?" Jawabnya dia, "Pemimpin kami, maka seharusnya dia tahu keadaan kami." Sayyidina Aslam radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya. Lalu Sayyidina Umar mengajakku kembali ke Madinah. Ia mengambil sebuah karung, kemudian mengisinya dengan sedikit gandum, kurma, mentega, dan beberapa helai pakaian, juga beberapa dirham yang diambil dari Baitul Mal. Setelah karung penuh, ia berkata kepadaku, "Wahai Aslam, letakkan karung ini di pundakku." Aku menjawab, "Biarkan aku yang membawanya, Amirul Mukminin." Sahut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Tidak, letakkan saja di pundakku." 2-3 kali lalu aku menawarkan diri dengan sedikit memaksa. Ia berkata, "Apakah kamu akan memikul dosaku pada hari kiamat? Aku sendiri yang akan memikulnya. Aku sendiri yang akan ditanya pada hari kiamat." Aku pun terpaksa meletakkan karung itu di bahunya. Lalu dengan tergesa-gesa ia membawa karung ke kemah tadi dan ikut bersamanya. Setibanya di sana, ia langsung memasukkan tepung dan sedikit mentega, ditambahkan kurma ke dalam periuk, lalu mengaduknya, dan ia sendiri yang menyalakan tungkunya. Sayyidina Aslam radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya. "Kulihat asap mengepul janggutnya yang lebat. Ia memasak hingga bubur siap dihidangkan. Lalu ia sendiri yang menyiapkan makanan itu dengan tangannya yang penuh berkah kepada keluarga itu. Setelah kenyang, anak-anak itu bermain dengan riangnya. Sisa makanan diserahkan kepada mereka untuk hidangan berikutnya. Wanita itu pun sangat senang. Ia berkata, "Semoga Allah memberimu balasan yang baik. Engkau lebih berhak menjadi khalifah daripada Umar." Untuk menyenangkan hati itu tadi, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Jika engkau pergi menemui khalifah, engkau akan menjumpaiku di sana." Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjauh sedikit dari tempat tersebut dan duduk di atas tanah agak lama, kemudian meninggalkan mereka. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Sayyidina Aslam radhiyallahu anhu, "Aku tadi duduk di situ sebagaimana aku telah melihat mereka menangis. Aku ingin melihat mereka tertawa." Dari kitab Asyarul Masyahir. Dalam sholat subuhnya, kebanyakan beliau membaca surat-surat Al-Quran yang panjang, di antaranya surat Al-Kahfi, surat Toha, dan surat lain, sambil menangis terisak-isak sehingga suara tangisnya terdengar hingga beberapa saf. Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membaca surat Yusuf dalam sholat subuhnya. Ketika sampai di ayat
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala innama ashku bathi wa husni ila Allah wa husni ila Allah. Yakub menjawab, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nangis terpisah-pisah sampai habis suaranya. Terkadang ia terus membaca Al-Quran sambil menangis di dalam tahajudnya hingga jatuh sakit. Jamaah salat subuh rahimahullah, inilah perasaan takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala yang namanya sangat ditakuti oleh raja-raja besar. Setelah 1444 tahun berlalu, kebesarannya masih tetap diakui. Adakah hari ini seorang raja atau seorang pemimpin atau pejabat biasa yang bersikap seperti itu kepada rakyatnya? Dan semoga kita senantiasa mengingat bagaimana perjuangan para sahabat. Paling tidak kita mengingat salah satu dari para sahabat, contohnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bagaimana beliau sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang pemimpin, dia pun ke bawah melihat bagaimana rakyatnya, sehingga beliau sendirilah yang memikul makanan itu, memikul tepung itu sendiri ke rumah seorang yang sedang kelaparan. Demikianlah, semoga apa yang saya bacakan ini sama-sama kita bisa pahami, dan semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan ketaatan kepada kita, dan senantiasa Allah memberikan ampunan kepada kita di dunia wal akhirah, dan senantiasa kita mendapatkan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat, dan dijauhkan kita dari siksa api neraka. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.